seperti temannya Haji C yang asam urat seperti itu, ya memang dia kalau merentah, kalau udah punya ini, prinsip itu udah kalau diberi masukan tidak bisa. Iya, seperti itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin nih. Sehat Ji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih kuat ya? Alhamdulillah. Kedinginan. Sahabat beriman dimanapun berada, banyak sekali penyakit yang beredar akhir-akhir ini ya. Kok beredar? Beredar, yang terjangkit. Muter dia. Beredar. Menjangkiti gitu ya. Ada satu penyakit yang ini umum ya, kayaknya umum sekali di sekitar kita, di teman-teman juga, asam urat. Nah, kita akan tanya guru kita Pak Ustadz Danu tentang asam urat ini, penyebabnya apa yang berhubungan atau bisa kita hubungkan dengan syariat Islam. Monggo Pak Ustadz, penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penyakit asam urat ini hampir semua orang, khususnya orang Indonesia ini terjangkiti. Hampir ya. Termasuk saya Pak Ustadz. Ya. Jadi asam urat ini insya Allah akan mengenai orang-orang yang punya tipikal sifat perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatan-perbuatan yang kaku, emosional, menekan, biasanya seperti itu. Yang jelas kaku dan emosional. Kemudian memerintah, kemudian menekan, ada seperti itu. Atau yang paling gampang aja adalah kaku dan emosional, dah dua titik. Kaku dan emosional. Ya, kaku. Kaku itu apa? Namanya kalau nyuruh itu harus, kalau enggak marah. Atau kaku itu tidak seperti tadi, tapi lucu ini. Dia kalau diberi masukan enggak mau, diem aja deh. Itu juga sama kan? Iya bener. Ya, dan dia emosi karena nggak cocok. Tadi dia emosi, cuma emosinya dia. Bener. Itu juga insya Allah akan mudah sekali terkena asam urat. Tadi saya bilang dinasehatin diem aja nggak mau. Ada juga yang dinasehatin ngebantah terus, itu juga sama. Nah itu kalau ngebantah kolesterol, itu bahasan lain. Itu. Ini bahasan yang asam urat. Ini diem ya. Ini yang diem, atau dia merentah atau dia diem. Tapi kaku, agak sulit menerima masukan orang dan dia punya prinsip sendiri. Kemudian ada emosi, kalau nggak cocok itu ya emosinya muncul, itu insya Allah juga asam urat. Kemudian otot-ototnya sering kaku-kaku seperti itu, ya insya Allah hampir sama. Nah, asam urat itu insya Allah disebabkan dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, itu apa? Kaku. Dalam apa? Memerintahkan, tung merintahin istrinya, tung merintahin anak buahnya dulu, merintahin anaknya, yang dimana itu untuk menyenangkan nafsu. Ya apa aja terserah, itu nafsu kan macam-macam ya. Nafsu itu keinginan aja lah, keinginannya istrinya ngikutin dia, nah kan gitu. Cocok Pak. Keinginannya anaknya ngikutin dia, kalau enggak ya jengkel di sini. Anak buahnya dulu keinginannya ngikutin dia. Kalau bisa itu bosnya juga inginnya tuh ya keinginan dia, nurut sama saya Pak gitu ya. Tapi nggak berani ya. Jadi insya Allah asam urat hanya seperti itu. Ya, sehingga itu kalau kata orang-orang pintar itu cairannya mengkristal istilahnya, atau sebagian dari apa yang dilakukan mengkristal. Asam urat di mananya? Banyak aja. Biasanya di daerah kaki. Ya. Iya Ustadz, saya pernah lihat tuh teman saya Ustadz, dia sakit asam urat katanya. Itu jari kakinya itu sampai ibu jari sama jari
telunjuk ya, kalau di sini apa ya kan? Ya nomor 2 lah. Nomor 2 lah itu jadi apa? Renggang begitu Ustaz. Karena di atasnya itu ada benjolan. Di atas jempol itu benjolan. Itu katanya sakit sekali gitu Ustaz. Itu apakah asam urat yang akibat kaku diam itu? Iya. Jadi yang kaku siapapun bentuknya, kalau Haji masih ingat, biasanya nih saya sebutin nih, orang itu kaku. Kaku itu bisa kaku merentah atau kaku tidak mau nerima. Itu tetap kaku namanya. Namanya kayak tung diturunkan. Kaku dia maunya nggak mau. Nah, itu udah kan kaku ada marah itu. Ada marah. Nah, itu ya asam urat itu akan terus. Nah, temennya Haji C diingat-ingat, orangnya kaku nggak menerima masukan orang lain. Dongkolan nggak, atau merentah, sukanya merentah dengan emosi, dengan kekerasan. Dia itu merintah dan nggak mau nggak mau dimasukkan orang lain, nggak mau juga. Kaku. Kan benar. Iya, benar. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah asam urat itu hanya itu aja. Jadi kalau memang ingin benar sembuh beneran serius, ya kembali ke jalan Allah. Apa? Ya jangan kaku dengan prinsip yang belum tentu itu prinsipnya benar, baik, kan seperti itu. Wong kita sendiri itu orang Islam berusaha untuk baik di hadapan Allah Ta'ala dengan syariat kita itu. Kalau kita nggak cocok juga diem, diajarkan untuk diam. Apalagi yang nggak cocok dengan saudara kita yang seiman, diem aja biasa. Tidak terus pengkerengan, berantem kan gitu ya. Ya enggak, biasa aja. Berarti kita juga bisa melihat sifat seseorang dari penyakitnya. Iya, insya Allah bisa. Dan itulah yang sebenarnya diceritakan dalam Quran. Benar-benar jadi apa namanya? Seorang yang memang dia itu diberi sakit oleh Allah Ta'ala, itu tanda-tanda bahwa dia itu memang punya kesalahan dan dosa yang dilakukan dia terus-menerus setiap harinya, baik dalam keluarga, pada istri, pada suami, pada orang tua atau mertua, atau pada saudara-saudaranya, itu dia punya kesalahan, insya Allah. Makanya kalimat dalam Quran itu, dan apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, itu benar, tepat. Itu sangat tepat, makanya jangan kita elakkan. Cuma banyak juga saudara-saudara kita yang Islam itu nggak mau nerima ayat itu. Jadi merasa dirinya tidak dosa. Padahal diceritakan di dalam ayat yang lain, walanutiqannahum minal adabil adna tunnal adabil akbar. Nah, di sini ayat ini menceritakan, dan Allah akan memberikan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar, yaitu di akhirat. Nah, siksa kecil di dunia itu apa maksudnya? Yang namanya ke orang itu apa namanya? Kan musibah dia terima. Salah satunya musibah itu apa ya? Sakit, kebentur kepalanya, kakinya ketabrak, punggungnya meleot. Itu kan musibah. Itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Jadi seorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala siksa kecil di dunia, yaitu musibah atau sakit, itu besok di ayat ini sudah dijelaskan bahwa besok di akhirat akan masuk neraka. Itu kan sudah jelas. Contoh umpamanya yang sariawan, kan disuruh ngomong baik-baik, kan gitu ya. Tapi omongannya pedas, nggak enak didengar orang. Lah itu kan nyalai syariat Islam. Jadi kalau dia sariawan normal seperti itu. Makanya kalau orang sariawan minum vitamin C itu seminggu belum tentu sembuh, itu ya karena itu. Urusannya dengan Allah, bukan masalah dengan obat. Kalaupun sembuh ya bukan karena obat, Allah aja mengizinkan sembuh. Oh, iya. Jadi seperti temannya Haji C yang asam urat seperti itu, ya memang dia kalau merentah, kalau udah punya ini prinsip itu udah, kalau diberi masukan tidak bisa. Iya, seperti itulah asam urat. Sama seperti Tung dulu. Kamu dulu gitu nggak kira-kira? Iya. Terutama sama istri, Pak Ustaz. Kalau dikasih tahu tuh kok marah gitu ya. Siapa yang ngasih tahu siapa? Istri saya. Loh, ngasih tahu. Kamu ngasih tahu ke istri marah, kok yang kena asam urat kamu, itu kan jadi beda ini ceritanya. Istri saya kalau nasehatin saya marah. Oh gitu. Jadi itu ceritanya. Iya. Kalau ini bener. Aduh, malah
Malah saya gini Pak Ustadz, nggak berani makan melinjo, nggak berani makan kerupuk, rugi. Kacang. Bayam padahal enak itu. Duren nggak berani, rugi Pak Ustadz. Ternyata karena akhlak ya Pak Ustadz ya. Ya, insya Allah seperti itu. Makanya Ya. kalau kamu udah berusaha beneran menjadi, kalau dengar istrimu ngasih tahu ya kamu senyum-senyum. Lah kan asam urat nggak pernah muncul kan? Iya emang begitu. Bener. Kan insya Allah bisa dibuktiin. Akhlak yang baik insya Allah akan menjauhkan diri kita dari sakit. Sebenarnya seperti itu. Karena ayatnya sudah dijelaskan apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, udah jelas. Makanya kita berusaha untuk tidak sakit. Gimana? Berbuat baik, berperilaku baik. Kalau ada nggak cocok ya jangan marah, biasa aja. Kan seperti itu. Kalau dalam keluarga saling mengingatkan. Insya Allah kalau seperti itu asam urat tidak akan nyentuh lah, insya Allah ya. Dan bagaimana caranya menghilangkan asam urat yang sudah ada? Ya itu tadi, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika saya terkena asam urat, boleh disebutkan ya. Gitu ya. Walaupun tidak ada dalam tuntunan yang lainnya, tapi itu kan doa. Doa itu bener, boleh mau bener. cerita apa ya. Bener. Doa itu selama doa itu isinya baik boleh. Dan doa itu mintanya hanya kepada Allah. Ya, doa itu hanya cuma mintanya kepada itu enggak boleh, itu syirik itu ya. Ya, itu syirik. Jadi tidak boleh, kita harus berdoa mintanya hanya kepada Allah. Boleh. Ya Allah, jika asam uratku tinggi dan saat ini sakit, jika asam urat tersebut insya Allah disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosaku, yaitu dari kekakuanku, dari emosionalku, prinsipku yang aku pegang kaku, walaupun belum tentu itu benar dan baik. Jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ya Allah, aku mohon ampuni dosa-dosaku, ampuni kekakuanku, ampuni emosionalku, ampuni amarahku, ampuni jika aku memegang prinsip yang salah tersebut. Ampuni ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Nah gitu aja. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nah sehari-hari nanti dirubah. Yang dulunya kaku jangan, yang dulunya kaku prinsip jangan, yang dulunya merentah juga kaku emosional ya jangan. Insya Allah asam urat tidak ada jalan untuk di tubuh. Insya Allah itu dinormalkan sendiri oleh Allah Ta'ala. Itu Allah yang menormalkan. Jadi bukan persoalan doanya hebat. Tidak, Allah. Yang dilihat itu adalah imannya sedulur beriman. Insya Allah kalau imannya bagus, doa itu paling nanti mulai 1 hari udah mulai kendor, hari kedua, hari ketiga mulai agak kendor lagi. Dan itu kalau itu bisa dikerjakan sehari-hari, insya Allah asam urat tidak muncul. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa manfaat ya. Jangan kaku, jangan keras, jangan emosional terhadap suatu masalah atau apapun, jangan. Insya Allah nanti akan menjadi hamba-hamba Allah yang baik sehari-harinya, sehingga kalau mamanya lebih lembut, lebih nyaman, lebih nyantai, kan pasangannya seneng kan begitu. Kalau galak itu gimana, pasangannya ya ambil jalan, dia ambil benteng aja nanti seperti itu ya. Akhirnya kalau galak tuh pasangannya bosen ya tidur ya punggung-punggungannya kan begitu. Ya mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan oleh sedulur beriman yang lain, insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, termasuk saya di sini. Sampai jumpa lagi di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.